Halo semuanya dan selamat datang kembali ya. Chloe melihat keluar jendela, dan pemandangannya agak aneh. Burung tidak bergerak, listrik di rumah selalu padam dan tidak ada kehidupan di luar rumah. Dia tinggal bersama ayahnya, dan ibunya telah meninggal karena ditembak oleh orang jahat. Henry selalu merasa tidak aman, dan dia menitipkan uang kepada tetangganya, untuk menjaga Chloe jika dia meninggal. Suatu hari, Chloe sedang bermain kartu dengan ayahnya, dan tiba-tiba matanya berdarah. Di malam hari, dia mendengar suara dari gudang, dan ketika dia membuka gudang itu, muncul seorang wanita yang berteriak. Dia kembali ke ranjangnya dan menggambarkan rupa wanita itu sambil berkata, "Pergilah hantu." Ketika pagi tiba, Chloe mendengar suara penjual es krim. Dia melihat tetangganya sedang membeli es krim, dan dia menggumam dan menyuruh tetangganya untuk membelikan untuknya. Tiba-tiba bel rumah berbunyi, dan tetangganya, Harper, membawakan es krim untuknya. Ketika Chloe mau mengambil es krim itu, Henry muncul dan menahan tangannya. Anehnya, Harper menyebut nama Chloe meskipun dia tidak pernah tahu namanya. Henry menjadi marah karena mengira dia berbohong dan menyelinap keluar, dan menghukum dia di dalam gudang. Keesokan harinya, Henry pergi ke gudang dan meminta maaf kepada Chloe, tetapi dia masih marah dan ngotot mau pergi keluar rumah. Henry berjanji akan membawakan es krim untuknya jika dia juga berjanji akan tinggal di dalam rumah. Kemudian Henry pergi ke supermarket, tetapi pulang sambil terluka dan membawa senapan. Ketika Henry mengobati lukanya, Chloe mencari es krim di barang belanjaan, tetapi tidak menemukan es krim. Dia marah kepada Henry, tetapi Henry pingsan karena lukanya. Kemudian dia mendengar suara mobil es krim, dan dia mengambil uang serta pergi keluar. Penjual es krim membujuknya dengan es krim jika dia mau masuk ke mobil. Awalnya dia ragu, tetapi dia tidak dapat menahan godaan es krim. Jadi dia masuk ke mobil itu. Dia menjadi senang karena Henry tidak mengizinkan dia keluar rumah, dan dia sekarang dapat melihat dunia luar. Dia melihat papan iklan dengan orang yang berdarah matanya seperti Henry, dan berkata kepada penjual es kalau ayahnya juga berdarah. Penjual es bertanya apakah Chloe juga mengalami seperti itu, tetapi Chloe berkata tidak pernah. Ketika mereka tiba di taman dan bermain ayunan, penjual es bertanya apakah Chloe bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Tetapi Chloe sibuk bermain. Penjual itu kemudian mengayunkan Chloe semakin kencang, dan dia menjadi takut. Polisi mendengar teriakan Chloe dan menyuruh penjual es pergi menjauh. Tetapi dia berkata kalau dia adalah kakek dari Chloe. Polisi kemudian meminta penjual es untuk menunjukkan matanya. Tetapi penjual es tersebut berkata kalau dia adalah orang jahat yang membunuh ibunya. Chloe menjadi berteriak dan menyuruh polisi itu pergi, dan anehnya polisi itu menurut. Rupanya Chloe mempunyai kekuatan telepati yang bisa menyuruh orang lain menuruti dirinya. Penjual es menyadari kalau Chloe adalah anak yang spesial, dan membawa dia pulang. Dalam perjalanan, dia menunjukkan foto ibunya. Rupanya dia benar-benar kakek dari Chloe, yaitu Alan. Ketika tiba di rumah, Alan memberi dia serbuk putih berisi obat tidur, sehingga Chloe bisa membuat Henry tidur. Beberapa jam kemudian, Henry terbangun dan melihat Chloe sedang menggambar. Chloe marah kepada ayahnya karena dia telah berbohong tentang dunia luar, dan mereka bertengkar. Di malam hari, dia kembali mendengar suara dari gudang. Dia melihat wanita dari beberapa hari yang lalu, dan dia baru tahu kalau itu adalah Mary, ibunya. Dia memperkenalkan dirinya kepada Mary, tetapi Mary mengusirnya dan berkata kalau Chloe hanyalah halusinasi. Rupanya Chloe mempunyai kemampuan telepati jarak jauh dengan membayangkan orang yang ingin dia temui. Di pagi hari, Chloe melihat Henry sedang tertidur sambil TV-nya menyala. Di sana dia baru tahu kalau dia adalah orang-orang aneh, yaitu orang yang mempunyai kemampuan super. Matanya berdarah jika dia menggunakan kemampuannya, sama seperti Henry. 10 tahun lalu, orang-orang aneh menjadi di luar kontrol dan membunuh ribuan nyawa di Dallas, jadi pemerintah membuat pasukan khusus untuk menangkap dan menahan mereka di Gunung Madok. Orang aneh yang masih ada di kota akan dianggap ilegal dan dibunuh seketika. Seorang agen bernama Ray membuat rencana untuk membuat orang aneh sebagai senjata. Mendengar hal ini, Chloe menjadi sedih, dan dia berharap tetangganya, keluarga Reed mau mengadopsi dia sehingga dia dapat hidup normal. Lalu dia bermain dengan boneka kertas yang mewakili Harper. Mendadak Harper dan temannya muncul di kamarnya. Harper menjadi kaget dan bertanya mengapa Chloe ada di kamarnya.
Teman-temannya juga mengejek Chloe yang tidak punya ibu. Dia menjadi marah dan menangis, dan ketika dia membuka matanya, dia kembali di rumahnya dan ada Mary di gudang. Awalnya Mary tidak mau percaya, tetapi dia kemudian menyadari kehadiran dan kekuatan Chloe. Lalu Chloe berbicara kepada ibunya. Mary juga orang aneh, dan dia sedang ditahan di Gunung Madok. Mendadak Mary menghilang, dan keesokan harinya dia langsung menceritakan hal ini kepada Henry, tetapi Henry tidak mau percaya. Chloe tidak punya jalan lain selain menggunakan obat tidur itu, tetapi Henry menyadari perbuatannya. Dia mengejar Chloe ke pintu, dan ketika dia berhasil menangkapnya, Chloe menyuruh dia untuk tidur. Henry menjadi tertidur di lantai, dan mata Chloe berdarah untuk pertama kalinya. Dia pergi menemui Alan dan mengatakan tentang Mary, dan Alan tahu kalau Mary masih hidup dan ditahan di Gunung Madok. Dia mempunyai rencana untuk menemui agen Ray. Dia menyamar menjadi pendeta dan berbohong kalau Chloe adalah orang aneh. Alan meminta agen Ray untuk membawa Chloe ke Gunung Madok, serta Alan juga akan ikut mengantarnya. Agen Ray mengecek bekas darah di mata Chloe, dan juga di mata Alan, tetapi tidak menemukan jejak darah. Chloe menjadi ngambek karena dia dibilang orang aneh. Karena takut akan kemampuan Chloe, dia memanggil bantuan. Untungnya mereka berdua berhasil kabur dengan menghilang menggunakan kekuatan Alan. Chloe meminta Alan untuk mengantar dia pulang, tetapi Alan mau mengajak dia ke apartemennya dan mengajari dia menggunakan kekuatannya. Tetapi Chloe menggunakan kekuatannya kepada Alan. Mendadak Henry muncul dan membawa Alan dan truknya dengan teleport serta mengikat dia. Dia kemudian kembali dan menjemput Chloe, serta menjelaskan semuanya. Selama ini dia telah memperlambat waktu di sekitar Chloe, dan waktu berjalan normal jika berada di dalam gelembung. Bagi orang lain, waktu hanya berjalan beberapa bulan, sementara bagi mereka, waktu telah berjalan 7 tahun. Karena merasa terancam, Henry akhirnya menitipkan Chloe kepada keluarga Reed. Steve mengajak Chloe masuk ke dalam, tetapi Nancy menyadari kalau Chloe adalah orang aneh dan menolak dia di rumahnya. Mereka pergi dari rumah itu dan memohon kepada Steve untuk tidak melaporkannya ke polisi. Ketika tiba di rumah, Henry kaget melihat mata Chloe yang berdarah. Dia menempatkan Chloe di gudang, dan sementara itu dia bertemu lagi dengan Mary. Tetapi tidak lama kemudian, penjaga menarik Mary keluar ruangan. Chloe keluar dari gudang itu dan bercerita kepada Henry, tetapi dia masih tidak percaya. Akhirnya Alan menjelaskan semuanya dan menjelaskan kalau dalam penangkapan itu, mereka berhasil lolos, sementara Mary dibawa oleh mereka ke Gunung Madok. Di saat yang sama, Chloe melihat Nancy sedang berbicara kepada polisi. Chloe menggunakan kekuatannya untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan, dan Nancy melaporkan Chloe sebagai orang aneh. Chloe menjadi kesal, dan dia menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi polisi dan menyerang mata Nancy hingga berdarah. Pasukan yang lain melihat mata Nancy yang berdarah, dan mereka langsung menembaki Nancy di tempat. Keluarga Reed juga ditahan, dengan dugaan kalau mereka semua adalah orang aneh. Henry marah kepada Chloe karena menggunakan kekuatannya untuk hal buruk, tetapi Alan membelanya. Mereka berdua bertengkar, dan Chloe pergi ke kamarnya, dan dia melihat ibunya sedang ditahan. Henry dan Alan juga melihat Mary, dan rupanya mereka akan mengeksekusi Mary. Henry menembak dokter itu, tetapi tidak ada gunanya karena itu hanyalah proyeksi. Henry dan Mary saling mengucapkan selamat tinggal, tetapi Chloe menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi dokter dan membunuh dokter itu. Chloe kemudian menggunakan telepati untuk membebaskan Mary, dan ketika itu, bel rumahnya berbunyi. Agen Ray datang untuk melakukan investigasi. Henry memberhentikan waktu untuk bersiap-siap, sementara Alan memberikan cairan untuk membersihkan noda darah di wajah Henry. Ketika Ray mengecek wajah Henry, dia tidak menemukan bercak darah. Henry merasa dia aman, tetapi rupanya Ray telah tahu siapa Henry itu. Alan berusaha membantu Henry, tetapi semuanya terlambat dan Henry tertembak. Dia berusaha menembak Alan tetapi tidak menemukannya, jadi dia pergi ke atas. Dia melihat Chloe dan menembaknya, tetapi Alan melindunginya dan tertembak. Chloe menjadi marah dan menggunakan kekuatannya kepada Ray untuk menembak dirinya. Di luar, polisi bersiap-siap untuk mendobrak masuk, sementara Chloe lanjut untuk membebaskan ibunya. Dia mengacaukan penjaga agar saling menembak, serta membuka pintu penjara. Ketika di luar, Mary langsung terbang menggunakan kekuatannya. Chloe menjadi pingsan karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya, dan sementara itu ada roket yang mengarah ke rumah mereka.
Henry menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghentikan waktu dan membawa Chloe keluar rumah dengan tepat waktu. Ayahnya pun juga meninggal setelah menyelamatkan Chloe. Kemudian pasukan masih mencari Chloe, tetapi Mary datang dan menyelamatkan Chloe. Dia berjanji akan bersembunyi dan bersama dengan Chloe, tetapi Chloe berkata kalau mereka tidak perlu sembunyi dan bisa tinggal dimanapun mereka mau. Mary tersenyum dan membawa Chloe terbang ke tempat aman.